Surat itu untuk besar-besarin hati enggak. Yang saya baca ini malah luar biasa. Rasul Petrus malah nasihatnya itu supaya mereka hidup sebagai hamba. Bapak Ibu tahu ya, kalau disebut hamba itu adalah budak. Jadi bukan sekedar pelayan yang mendapatkan upah. Budak ini adalah properti atau milik seseorang dimiliki. Misalnya saya punya budak Pak Kasim, maaf ya Pak Kasim ya. Jadi Pak Kasim ini kerja sama saya, tidak saya kasih upah, tidak bisa punya kemauan sendiri, harus mengikuti apa mau saya. Dan yang lebih penting, Pak Kasim ini harus ada gunanya untuk saya. Kalau seorang budak, seorang hamba tidak ada gunanya, tuannya ini punya kuasa penuh atas hidup dia. Mau dijual lagi kah? Atau mau dibinasakan, terserah tuannya. Inilah yang Rasul Petrus coba sampaikan kepada jemaat Kristen saat itu dan juga kepada kita saat ini. Kita harus hidup sebagai hamba Allah. Ya, hidup menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, sebagai propertinya Tuhan, hidup kita itu harus berguna. Kalau hidup kita ini nggak ada gunanya, dikatakan dibuang ke dalam api. Jadi ini yang harus kita pegang dulu di depan, hidup sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah, kita harus berarti menyerahkan hidup kita. Hidup kita harus ada gunanya. Itu yang dimaksud kita mempersembahkan hidup kita. Beberapa waktu yang lalu itu sempat heboh, di mana ada seorang hamba Tuhan berkata, cukup kasih 10% duduk manis di gereja seminggu sekali. Tapi di situ saya berpikir, cetek sekali ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, cukup kasih uang, duduk seminggu sekali, pulang dan udah. Tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi bukan itu yang dimau oleh Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Hanya mengisi bangku-bangku ini, kita sekarang juga kasih persembahan itu cukup transfer, sudah selesai. Bukan. Yang Tuhan mau adalah hidup kita ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Relasinya apa dengan jemaat waktu itu yang hidup di bawah penganiayaan? Saat ini pun kita juga tidak hidup sesuai dengan kehidupan dunia. Tadi ibadah kedua Pak Tanto ada bicara mengenai kerajaan sorga dan kerajaan dunia. Bagaimana kita yang adalah warga negara kerajaan sorga tetapi tetap harus hidup di dunia dan mempertahankan nilai-nilai itu. Sehingga apa? Hidup kita ini berbeda dari orang dunia. Oke, sekarang kita mulai baca ya. Di sini saya ada 3 hal yang akan saya bagikan. Bagaimana seharusnya kita tuh hidup sebagai hamba dari yang kita baca saat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging itu dia nggak diem, Bapak Ibu. Keinginan daging dikatakan berjuang melawan jiwa, melawan roh kita. Jadi dia akan selalu ada berusaha menguasai hidup kita. Di sini diperlukan penguasaan diri dari setiap anak Tuhan, supaya keinginan daging itu tidak menguasai roh kita, tidak menguasai jiwa kita, tidak menguasai pikiran kita, tidak menguasai kehidupan kita. Keinginan-keinginan daging itu seperti apa? Kita buka sama-sama di Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat yang 19 sampai ke 21. Oke. Sini ada banyak, tapi Bapak Ibu, saudara sekalian bisa perhatikan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan, setiap firman Tuhan yang diberikan itu nggak pernah main-main. Kadangkala saya melihat
Orang Kristen tuh banyak dibohongin sama pendeta loh. Maaf ngomong ya. Jadi dikasih yang bagus-bagus, yang enak di telinga. Seolah-olah kita udah selamat, udah nggak usah ngapa-ngapain. Kayak tadi dibilang, kasih aja persembahan 10%, duduk manis di gereja. Firman Tuhan itu keras, nggak tedeng aling-aling, nggak disembunyikan. Dikatakan kalau kita melakukan dosa-dosa karena daging, tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Waktu kita udah nggak banyak, saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita mendengar banyak berita-berita perang. Kita melihat bagaimana Israel terus berperang. Iran pun sudah mulai menyerang. Keadaan ekonomi tidak semakin membaik. Mau sampai kapan orang Kristen tuh duduk manis kasih persembahan aja? Mau sampai kapan kita tidak mau berubah? Mau sampai kapan kita tidak mau bertobat? Dosa-dosa yang disebutkan dalam Galatia 5 ini bukan dosa-dosa yang kelihatan, Bapak Ibu. Bukan dosa kita mencuri, kita berjudi. Perhatikan. Percabulan. Memang kalau saya doyan pornografi ada orang tahu, nggak tahu, diam-diam. Dosa-dosa yang disembunyikan. Perseteruan, hatred. Kita boleh berdiri di atas mimbar. Bapak Ibu apa tahu? Apakah saya mungkin punya kebencian terhadap saudara seiman saya, terhadap keluarga saya, terhadap suami saya mungkin? Tidak ada. Ini dosa-dosa yang tersembunyi, saudara. Perselisihan, sibuk ribut kanan kiri, berantem, gosok kanan kiri, gosip kanan kiri. Emang kelihatan dosanya? Enggak. Kalau koruptor kelihatan, dosa begini tidak kelihatan. Apakah gereja bebas dari dosa seperti ini? Tidak. Apakah kita lakukan? Ya, kita lakukan. Apalagi amarah. Amarah itu fit of rage. Tidak bisa menahan hawa nafsu untuk marah, ngamuk, meledak-ledak. Di sini kita mungkin duduk manis, shalom, Bapak Pendeta, Tuhan berkati, wah luar biasa. Di rumah kayak apa? Yuk, hari ini firman Tuhan ajarkan kita untuk apa? Introspeksi. Masih nggak punya amarah? Jangan cuma di gereja kita shalom-shalom, kita ramah. Di rumah kita pemarah. Kalau kita peramah di gereja, kita pun harus peramah di rumah. Oke? Begitu banyak yang disebutkan di sini. Roh pemecah. Kita sebagai anak Tuhan yang adalah Raja Damai harus membawa damai, bukan membawa perpecahan, terutama di rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan, dan kita adalah batu-batu hidup yang disusun untuk membentuk bait Allah. Jangan kita ini digunakan oleh roh pemecah untuk memecah belah apa yang Tuhan telah bangun, Tuhan telah tentukan. Di Jakarta gereja banyak, saudara, tetapi kenapa kita ada di gereja best? Itu semua dari Tuhan. Tuhan yang menempatkan kita. Mungkin kita merasa banyak kekurangan di gereja ini. Kurang ini, kurang itu, kurang dingin mungkin, kurang gelap, kurang apa, pendetanya membosankan, pendeta begini, begitu, banyak sekali. Tetapi Tuhan punya satu maksud, kita boleh ada di tempat ini. Kalau kita sudah Tuhan tempatkan di tempat ini, jagalah kedamaian di rumah Tuhan. Jangan memecah belah gereja Tuhan, jangan memecah belah keluarga Tuhan. Begitupun kita di dalam keluarga kita, jangan kita memecah belah keluarga kita. Jaga kerukunan masing-masing kita. Ini dosa-dosa yang tidak terlihat, Bapak Ibu. Ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora dan sebagainya. Semua keinginan daging. Apakah Tuhan menuntut kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ini supaya kita masuk surga? Kan? Keselamatan sudah Tuhan sediakan 2000 tahun yang lalu saat Dia mati bagi kita. Tuhan menuntut kita melakukan hal-hal ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita tidak terikat lagi dengan dosa-dosa ini. Itulah yang dimaksud waktu dikatakan bahwa Tuhan telah menang atas kuasa dosa, atas kuasa maut, sehingga kita punya kekuatan, kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa ini. Kita bisa menolak dosa-dosa ini. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa kita, berjuang melawan roh kita. Sehingga kita dipergunakan oleh si jahat, kita tidak lagi menjadi anggota kerajaan sorga,
tetapi akhirnya kita akan binasa. Sayang sekali kalau kita sudah memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Sayang sekali Bapak Ibu menghabiskan waktu minggu ke minggu, tiap minggu ikut komsel, ikut segala macam, tapi endingnya gak ketemu di sorga. Introspeksi baik-baik. Untuk saya juga, kalau kita masih melakukan dosa-dosa yang tersembunyi ini, bertobat saudara, bertobat. Amin. Jangan tegang dong. Amin. Oke, jadi yang pertama, bagaimana seharusnya orang Kristen hidup sebagai hamba Allah? Yang pertama adalah untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging di ayat 11 itu. Walaupun hidup kita tidak enak di dunia, walaupun hidup kita akan mendapati banyak masalah, walaupun hidup kita akan mengalami banyak goncangan, tetapi firman Tuhan justru mengajarkan, menasihati kita supaya kita tidak kalah, tidak ditaklukkan oleh keinginan-keinginan daging tersebut. Itu yang pertama. Lalu kita baca di ayat yang ke-12. Kita lanjut ke ayat yang 12 dari 1 Petrus 2. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Saudara boleh menggarisbawahi, milikilah cara hidup yang baik. Di gereja kita ada namanya MKE. 2 minggu lalu baru diadakan sesi pertama. Cara hidup yang baik ini bicara tentang apa, saudara? Tentang MKE ini, tentang etika. Bagaimana orang Kristen harus hidup. Cara hidup yang baik itu dikatakan mempunyai honorable conduct. Jadi sikap dan tingkah laku yang bermartabat, yang mempunyai nilai, yang mempunyai satu keluhuran, sesuatu yang baik. Nah, di sini kita melihat di dalam MKE atau kita ambil yang etika. Etika itu beda dengan yang dikatakan etiket. Ya, etika bukan etiket. Etiket itu seperti kita makan, cara makan bagaimana. Tapi etika itu adalah pedoman kita, panduan kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus hidup. Dan itu harus kita berlandaskan dengan firman Tuhan. Di dalam etika Kristen ini diatur bagaimana seorang Kristen harus hidup, baik di dalam keagamaan, di dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, mental, moral kita dan lain sebagainya. Sebagai contoh Bapak Ibu, di dalam keagamaan saat kita beribadah, sebagai seorang Kristen yang memiliki etika Kristen yang baik, coba kita periksa, apakah kita sudah datang ke gereja tepat waktu? Atau seringkali kita datang ke rumah Tuhan ini dekat-dekat aja deh, dekat firman, setelah itu langsung pulang. Bagaimana sikap kita selama kita beribadah? Apakah kita sungguh-sungguh bernyanyi bagi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan? Apakah karena gerejanya gelap dan dingin kita jadi ngantuk terbuai? Ataukah kita sibuk main HP? Kita menjawab WA, ada yang lihat TikTok mungkin, main game dan lain sebagainya. Atau pikiran kita lagi kemana-mana nih, ngurusin kerjaan dan lain sebagainya. Itu etika Kristen. Kemudian pakaian. Zaman saya kecil, lalu ibu saya bergereja, Bapak Ibu, itu ada namanya Sunday dress. Jadi orang Kristen kalau datang ke gereja, mereka pakai baju yang terbaik yang mereka punya. Orang-orang dulu pasti tahu kalau ke gereja itu mereka punya baju bagus tuh paling 1-2 dan itu dipakai ke gereja. Coba lihat kita hari ini yang ke gereja pakai apa? Sendal, kaos oblong, celana robek-robek, baju-baju kurang bahan. Mohon maaf Bapak Ibu,
walaupun gereja kita di mall, ini tetap rumah Tuhan. Amin. Berpakaianlah seperti engkau akan menghadap Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau ketemu sama Jokowi, Bapak Ibu mau ketemu seorang petinggi siapa, mungkin nggak berpakaian seperti itu. Enggak kan, pakai yang terbaik. Kenapa mau beribadah kepada Tuhan pakai bajunya kurang bahan, pakai sendal, celana sobek-sobek? Kenapa? Kalau nanti mau pergi ke mall, ya ganti baju. As simple as that, ya. Hari ini kita keluar, kita boleh komitmen sama diri kita, mulai dari hal kecil dulu. Dan saya juga pesan dari guru-guru sekolah minggu, dari teman-teman yang punya anak-anak di sekolah minggu, Bapak Ibu, tolong diperhatikan pakaiannya. Kita sudah sering mengingatkan anak-anak untuk berpakaian yang sopan, pantas, dan rapi. Tetapi kalau tidak dibantu oleh orang tua di rumah, anak-anak akan tetap berpakaian seperti itu. Selama anak itu ada di rumah kita, di bawah pengawasan orang tua, nggak mungkin orang tua itu, anak bisa keluar tanpa izin orang tua berpakaian demikian. Di keluarga saya, pakaian nggak pantas bisa ditinggal sama orang tua saya. Kamu ganti, kamu mendingan di rumah. Kita sebagai orang tua pun harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Berpakaianlah yang sopan saat kita mau menghadap Tuhan. Di perjanjian lama, kalau Bapak Ibu baca bagaimana tuntutan Tuhan begitu luar biasa kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Harus bersih, harus berpuasa, memberikan persembahan ini dan itu. Kenapa sekarang kita menganggap remeh keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Tuhan cuma minta 2 jam dari waktu kita untuk kita bisa duduk, datang, diam, mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang pantas, dengan pakaian yang pantas. Kenapa tidak bisa kita lakukan? Bertobat, Bapak Ibu, maaf ngomong, bertobat. Walaupun, sekali lagi, walaupun gereja kita di mall, tetapi kita nih datang di rumah Tuhan. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Oke, kemudian etika di dalam keluarga. Etika di dalam keluarga. Ayah, ibu, anak, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Suami sebagai kepala, istri sebagai penolong, anak-anak yang taat dan tunduk kepada orang tua. Ini jangan dibolak-balik, jangan dibolak-balik. Saat istri mau jadi kepala, yang ada adalah kekacauan. Saat anak-anak tidak mau tunduk kepada orang tua, yang terjadi adalah pemberontakan, pembangkangan. Sebagai orang Kristen yang memiliki etika Kristen, cara hidup yang baik ini harus kita perhatikan. Seorang suami haruslah menjadi imam, menjadi kepala, memberikan contoh dan teladan kepada istri dan anaknya. Demikian juga seorang istri, seorang ibu harus juga bisa menjadi teladan bagi keluarganya, mendampingi suami, menolong suami, bukan merongrong suami. Anak-anak pun harus taat dan tunduk kepada orang tua, bukan melawan, membangkang, memberontak. Nanti kita akan sampai di poin ketiga mengenai pemberontakan ini. Begitu juga dengan pekerjaan, di dalam pergaulan, ada etika-etika Kristen yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau seandainya kita ragu, kita melakukan ini, boleh nggak? Cek lagi dengan firman Tuhan. Cek lagi, apakah Tuhan berkenan kalau saya melakukan hal ini? Begitu banyak hal-hal di dunia yang kadang menimbulkan kontroversi, kita tidak yakin apakah ini benar atau tidak. Mungkin contoh seperti aborsi. Ada orang bilang, oh ini boleh, oh itu boleh. Umur sekian minggu boleh tuh, belum ada bentuknya, masih sebesar biji apa, berarti boleh. Tapi di dalam etika Kristen boleh enggak? Tidak boleh. Karena hidup itu Tuhan yang beri, apapun dalihnya. Itu contoh-contoh etika Kristen. Dalam pekerjaan pun seperti demikian, Bapak Ibu. Jadi dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Milikilah etika Kristen dalam kita menjalani hidup keseharian kita. Supaya apa? Supaya apa? Kita baca lagi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, artinya pembuat kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Mungkin banyak orang gak suka sama kita sebagai orang Kristen karena kita mau melakukan apa yang benar. Banyak orang gak suka, banyak orang mungkin akan fitnah kita, akan serang kita. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membalas dendam. Firman Tuhan berkata, tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang memiliki etika. Supaya apa? Supaya melalui perbuatan kita gak usah membela diri. Justru melalui perbuatan baik kita, pada akhirnya orang akan memuliakan Allah melalui perbuatan baik kita. Amin. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 16 ya. Kita buka dalam Matius 5 ayat 16. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik kita saat kita mau melakukan perbuatan sesuai dengan etika Kristen, bukan untuk supaya kita dipuji. Saya berani jamin kita makin dibenci orang, Bapak Ibu, benar nggak? Yang punya pengalaman biasanya manggut-manggut. Melakukan kebenaran semakin dibenci orang, melakukan kebenaran semakin difitnah, melakukan kebenaran semakin ditekan. Tetapi di bawah semua kesusahan itu, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan karena melakukan perbuatan baik, bersukacitalah. Karena artinya tetap di dalam tekanan tersebut kita tetap setia melakukan kebenaran, kita tetap setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke, saya masuk ke poin terakhir supaya kita tetap semangat, jadi melek semua. Poin yang terakhir di ayat yang ke-13 ya, ayat 13 dari 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. 14. Next. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Poin yang ketiga, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah adalah dengan tunduk kepada pemimpin. Ya, tunduk kepada pemimpin. Dikatakan kita harus tunduk kepada raja karena apa? Karena Tuhan yang menghendaki demikian. Dosa itu apa sih Bapak Ibu sebetulnya? Pemberontakan terhadap Allah kan? Pembangkangan. Di Pak Stanto juga saya dengar mention tentang Lucifer, iblis jatuh. Dibilang memang karena kesombongan, tetapi sebab utamanya adalah karena dia memberontak terhadap Tuhan. Kita sebagai orang Kristen tahu semua firman Tuhan, sering dengar. Tapi saat kita tidak mau menolak melakukan firman Tuhan, kita melakukan dosa, artinya kita memberontak, kita membangkang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita melakukan satu hal, tunduk kepada pemimpin. Susah nggak? Kalau di pekerjaan nggak susah. Kenapa? Kan ada check, ya, belajar dikit-dikit. Karena harus digaji, nggak tunduk sama bos, selesai. Permasalahannya, bisa nggak tunduk di keluarga? Bisa nggak tunduk di gereja? Memangnya kita semua pelayan Tuhan di sini digaji? Nggak ada. Tetapi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemimpin. Terutama bagi kita yang mengambil bagian dalam pelayanan, kita semua punya pemimpin. Seringkali pemimpin itu nggak sesuai dengan maunya kita. Keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, cara mereka bekerja mungkin tidak sesuai dengan kita. Tetapi Tuhan katakan, tetap kita harus menghormati, kita tetap harus tunduk kepada pemimpin kita. Kalau di kerjaan nggak usah ngomong, tetapi yang menjadi masalah yang begitu harus kita perhatikan di dalam gereja. Kalau dalam gereja tidak ada keteraturan, kalau di dalam gereja tidak ada penundukan kepada pemimpin, yang ada adalah kekacauan. Jangan menjadi orang-orang yang pembangkang, jangan menjadi orang-orang Kristen yang pemberontak.
Karena hal itu akan mendatangkan kekacauan, tidak akan mendatangkan berkat Tuhan, tidak akan mendatangkan damai sejahtera, tetapi kekacauan. Sehingga akhirnya kita bukan lagi menjadi hamba yang berguna. Ingat tadi kita katakan seorang hamba itu harus mendahulukan kepentingan tuannya, dan dia harus berguna bagi tuannya. Saat kita melawan Tuhan, saat kita melawan pemimpin kita, saat kita memberontak terhadap pemimpin kita, kita sudah menjadi hamba yang tidak berguna. Karakter Kristus salah satu mengajarkan tentang penundukan diri. Kalau Tuhan Yesus saja mau menundukkan dirinya, melawan keinginannya sendiri, dia mau tunduk kepada Bapa, siapa kita tidak mau tunduk kepada pemerintah Tuhan? Kita mungkin boleh gak suka dengan orangnya, tetapi sebagai orang Kristen yang mempunyai etika Kristen, tunjukkan bahwa kita mampu menundukkan diri kita kepada pemimpin. Saya ingat awal-awal masuk di BEST itu, Pak Fengki mengajarkan untuk menghormati pemimpin, menghormati hamba Tuhan di tempat kita, menghormati gembala kita. Mungkin kita nggak setuju, tetapi jangan mengacau di dalam gereja, berdoa. Mungkin hamba Tuhan juga belum tentu sepenuhnya benar, tetapi tetap kita harus mendoakan mereka. Kalau Bapak Ibu saat ini mungkin ada ganjelan sama pemimpin, berdoa. Jangan membuat kacau, jangan membuat kasak kusuk sendiri, jangan membuat kubu-kubu sendiri. Karena kita ini adalah satu keluarga Allah. Kita ini adalah batu-batu hidup yang dikatakan disusun membentuk rumah Tuhan. Ini adalah rumah Allah. Jadilah hamba-hamba yang berguna. Saudara, di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah mungkin kita nih kesulitan kita, tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, bukan untuk menina-bobokkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mau menundukkan diri pada keinginan-keinginan daging. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki cara hidup yang baik. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tunduk kepada pemimpin kita. Saya boleh undang pemusik dan WL Singer ke depan. Saya mau mengajak saudara semua, terutama di sini adalah rekan-rekan sepelayanan. Mari kita ambil waktu, kita mau introspeksi hidup kita. Apakah dalam perjalanan hidup kekristenan kita sudah sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, sebagai Raja dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi hamba yang berguna kepada Tuhan? Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita mengambil waktu sejenak, kita mau berdoa, ingin dengan musik. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan menginginkan kita hidup walaupun di bawah tekanan, untuk hidup walaupun di bawah penganiayaan, di bawah ancaman, di bawah segala kesulitan, tapi Tuhan tetap mau kita hidup sebagai hamba-hambanya, hamba yang berguna, hamba yang setia, hamba yang taat, yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ambil waktu saudara untuk kita melihat kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? Di dalam pelayanan kita, sudahkah kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan? Di dalam tingkah laku sikap kita, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, apakah kita sudah mengalahkan kedagingan kita? Apakah kita sudah menjadi teladan di dalam hidup kita? Hidup sebagai orang Kristen tidaklah mudah, tetapi Tuhan tetap menuntut kita untuk memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang memiliki etika sesuai firman Tuhan. Tetaplah kuat di tengah kesulitan hidup. Walaupun orang membenci kita karena melakukan kebenaran, percayalah, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan selalu menopang kita. Supaya orang yang melihat perbuatan-perbuatan baik kita, mereka akhirnya memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tunduklah kepada pemimpin-pemimpin kita, saudara, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di gereja.
Biarlah kita terus mendukung satu dengan yang lain, bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati, mau melayani Tuhan yang hidup. Jangan sia-siakan keselamatan kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Biarlah melalui hidup kita mau terus menyenangkan Tuhan. Kita mau terus diubahkan. Kita mau hidup di dalam pertobatan kita dan menghasilkan buah-buah pertobatan kita bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jagalah langkah kita, saudara-saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalani hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan betapa kita mensyukuri semua kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuntun kami terus Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, dengan firman-Mu yang hidup, agar kami boleh terus hidup sebagai hamba Allah. Kami boleh menjadi hamba yang setia, kami boleh menjadi hamba yang berguna untuk kemuliaan nama Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menyentuh hati setiap anak-Mu yang ada di tempat ini, menguatkan mereka, menasehati mereka Tuhan, mengubahkan hidup mereka. Jadikan kami semua hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mau terus dibentuk oleh Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari katakan amin.